Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Simak, Ayo Sekolah Fisika, Matematika, dan Kimia. Pada video pembelajaran kali ini bersama saya Mr. YV, kita akan melanjutkan membahas soal-soal persiapan tes masuk perguruan tinggi negeri seperti UTBK atau SBMPTN atau disebut juga dengan SNMPTN untuk pelajaran matematika, seleksi mandiri seperti SIMAK UI dan UTUL UGM. Kita lanjutkan untuk soal yang ke-11. Sebuah fungsi didefinisikan sebagai berikut. Fx sama dengan x kuadrat min 9 per x min 3 dengan x tidak sama dengan 3, dan fx sama dengan x plus 3 dengan x sama dengan 3. Semua pernyataan di bawah ini benar, kecuali pertama kita cari nilai limit x mendekati 3 dari fx. Kita ambil fx sama dengan x kuadrat min 9 per x min 3. Nah, ini kita bisa selesaikan dengan memfaktorkan persamaan kuadratnya, yaitu x min 3 kali x plus 3 per x min 3. Ini kita bisa coret, kita dapatkan limit x mendekati 3 dari fx itu sama dengan limit x mendekati 3 dari x plus 3. Ini sama dengan 3 tambah 3 sama dengan 6. Kemudian kita tentukan nilai f3. Untuk fx sama dengan x kuadrat min 9 per x min 3, maka f3 nya sama dengan tak hingga ya, tetapi ketika fx sama dengan x plus 3, kita dapatkan f3 nya sama dengan 6. Dari kedua nilai ini, maka kita bisa simpulkan bahwa f tidak kontinu di x sama dengan 3 karena memberikan nilai f3 nya berbeda ya. Kemudian ketika fx sama dengan x kuadrat min 9 per x min 3, maka nilai f1 nya sama dengan 1 kuadrat min 9 per 1 min 3 sama dengan 4. Tetapi ketika fx nya sama dengan x plus 3, maka f1 nya sama dengan 1 tambah 3 sama dengan 4. Karena memberikan nilai yang sama, berarti kita bisa simpulkan bahwa f kontinu di x sama dengan 1. Dan dari data yang ada, kita bisa simpulkan juga bahwa limit x mendekati 3 dari fx itu tidak sama dengan f3. Karena f tidak kontinu ya di x sama dengan 3, karena f tidak kontinu di x sama dengan 3, maka f tidak memiliki ya atau mempunyai turunan di x sama dengan 3. Jadi jawabannya kecuali C. Oke, kita lihat soal yang ke-12. Suatu fungsi f memenuhi fx sama dengan fx min 4 untuk setiap nilai x. Jika integral fx dx dari min 2 sampai 1 sama dengan a, dan integral fx dx dari 5 sampai 6 sama dengan b, maka integral fx dx dari min 2 sampai 9 sama dengan. Soal ini kita selesaikan dengan menggunakan sifat integral tentu, yaitu suatu fungsi fx adalah periodik jika terdapat suatu bilangan c sedemikian sehingga fx sama dengan fx min c atau sama dengan fx plus c. Maka
integral fx dx dari A sampai B itu sama dengan integral fx min c dx dari A plus C sampai B plus C. Atau integral fx dx dari A sampai B sama dengan integral fx plus c dx dari A min C sampai B min C. Dan kita juga gunakan sifat integral fx dx dari A sampai B tambah integral fx dx dari B sampai C itu sama dengan integral fx dx dari A sampai C. Maka dari soal kita bisa tuliskan fx sama dengan fx min 4 atau sama dengan fx plus 4. Jadi c nya sama dengan 4. Maka kita bisa tuliskan integral fx dx dari min 2 sampai 1 itu sama dengan integral fx dx dari min 2 tambah 4 berarti 2 sampai 1 tambah 4 berarti 5 sama dengan integral fx dx dari 2 tambah 4 6 sampai 5 tambah 4 9. Ini besarnya pasti sama dengan A ya. Karena integral fx dx dari min 2 sampai 1 sama dengan A. Dan integral fx dx dari 5 sampai 6 itu sama dengan integral fx dx dari 1 sampai 2 sama dengan B. Sehingga integral fx dx dari min 2 sampai 9 itu kita bisa tuliskan sama dengan integral fx dx dari min 2 sampai 1 tambah integral fx dx dari 1 sampai 2 tambah integral fx dx dari 2 sampai 5 ditambah integral fx dx dari 5 sampai 6 ditambah integral fx dx dari 6 sampai 9. Ini kita bisa coret ya, sama dengan aturan atau sifat pada integral tentu. Jadi karena dari integral fx dx dari min 2 sampai 1 itu sama dengan A, maka ini kita bisa tuliskan sama dengan A tambah integral fx dx dari 1 sampai 2b ditambah A tambah B tambah A, maka sama dengan 3A tambah 2b. Jadi integral fx dx dari min 2 sampai 9 itu sama dengan 3A plus 2b. Jadi jawabannya A. Oke, kita lihat soal yang ke-13. Nilai dari limit x mendekati pi dari 1 plus cos x per x sin kuadrat x sama dengan, kita tahu bahwa sin kuadrat x plus cos kuadrat x itu sama dengan 1. Maka sin kuadrat x sama dengan 1 min cos kuadrat x. Maka ini kita bisa ganti menjadi limit x mendekati pi dari 1 plus
cos X per X kali 1 min cos kuadrat X, atau sama dengan limit X mendekati Pi dari 1 plus cos X per X kali 1 min cos X kali 1 plus cos X. Ini kita coret, kita dapatkan limit X mendekati Pi dari 1 per X kali 1 min cos X, itu sama dengan 1 per Pi kali 1 min 1, karena cos Pi sama dengan min 1, berarti sama dengan 1 per 2 Pi. Jadi jawabannya A. Oke, kita lihat soal yang ke-14. Diketahui sebuah lingkaran dengan persamaan X kuadrat plus Y kuadrat plus 2Y min 24 sama dengan 0 melalui titik A 1,6 ditarik garis sehingga menyinggung lingkaran di titik B. Jarak antara titik A dan B adalah suatu lingkaran dengan persamaan X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0 memiliki titik pusat. Titik pusatnya adalah min setengah A, min setengah B, sedangkan jari-jarinya adalah R sama dengan akar dari 1/4 A kuadrat plus 1/4 B kuadrat minus C. Maka untuk lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus 2Y min 24 sama dengan 0, ini A nya sama dengan 0, B sama dengan 2, dan C sama dengan minus 24. Jadi titik pusat lingkarannya sama dengan min setengah kali 0, min setengah kali 2. Jadi sama dengan 0, min 1. Kemudian jari-jarinya sama dengan akar dari 1/4 kali 0 kuadrat tambah 1/4 kali 2 kuadrat minus 24, sama dengan akar 25, berarti 5. Maka kita bisa gambarkan lingkarannya seperti yang ditunjukkan pada gambar. Maka kita dapatkan segitiga siku-siku di titik B ya, karena garisnya menyinggung titik B. Dengan ini misalnya titik pusatnya di O ya, titik pusat di O. Dengan OA itu kita bisa cari dengan menggunakan akar dari XA kurang XO kuadrat ditambah YA kurang YO kuadrat sama dengan akar dari XA nya 1 kurang XO nya itu 0 kuadrat ditambah YA nya 6 kurang YO nya min 1 kuadrat, maka sama dengan akar 50 atau 5 akar 2. Berarti jarak antara titik AB ya, titik AB nya sama dengan akar dari AO kuadrat kurang OB kuadrat, dengan OB ini sama dengan jari-jari lingkaran yaitu 5, maka AB nya sama dengan akar dari 5 akar 2 kuadrat kurang 5 kuadrat,
berarti sama dengan 5 ya. Jadi jarak antara titik A dan B adalah 5, jawabannya E. Oke, kita lihat soal yang ke-15. Diketahui garis G dan H sejajar, titik A, B, dan C terletak pada garis G. Titik P, Q, R, dan S terletak pada garis H. Banyaknya segitiga yang dapat dibentuk dari 7 titik tersebut adalah ada garis G dan garis H yang sejajar di garis G, garis H. Pada garis G ada 3 titik, yaitu titik A, titik B, dan titik C. Kemudian pada garis H ada titik P, titik Q, titik R, dan titik S. Jadi segitiga dapat dibentuk dari satu titik di garis G. Segitiga dapat dibentuk dari satu titik pada garis G dan 2 titik pada garis H, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Misalnya ini ada segitiga AP, kemudian PQ, dan ke A lagi ya. Jadi ada segitiga APQ. Maka banyaknya segitiga dengan satu titik di garis G itu sebanyak C kombinasi 13 dikali C kombinasi 24 sama dengan 3 kali 6 atau sama dengan 18. Kemudian segitiga pun dapat dibentuk dari 2 titik di garis G dan 1 titik di garis H. 2 titik di garis G dan 1 titik di garis H. Misalnya nih, garis G, ini garis H, terus ada titik A, B, dan C. Kemudian ada titik P, Q, R, S. Jadi 2 titik di garis H, 1 titik di garis H dan 2 titik di garis G. Misalnya segitiga P A B ya, segitiga PAB, misalnya segitiga PAB. Makanya banyaknya segitiga yang dibentuk jika 1 titik di garis H dan 2 titik di garis G ini adalah sebanyak C atau kombinasi 2, 3 dikali kombinasi 1, 4. Maka sama dengan 3 kali 4, yaitu sama dengan 12. Maka total banyaknya segitiga yang dibentuk ya, yang dapat dibentuk adalah sebanyak 12 ditambah 18, itu sama dengan 30. Jadi jawabannya B.